pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini di Pagi Menyapa. Saudara, kita mensyukuri berkat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh melanjutkan apa yang Tuhan percayakan, supaya sapaan Tuhan sungguh boleh akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk hari yang baru. Mengawali segala sesuatu di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh senantiasa merasakan setiap kasih dan cinta Tuhan. Itu yang akan menguatkan kami. Ini yang akan membuat kami semakin mengerti bahwa hidup adalah anugerah dari Allah. Dan kami pun harus mengembalikan ungkapan syukur kami melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Sapaan-Mu berkatilah kami, supaya kami bisa mengerti, kami memahami dan kami melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan siapkan bacaan dari Mazmur 84 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 8. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, panjenengan semua penggemar sepak bola kah? Jika saudara penggemar sepak bola, pasti tidak akan pernah melewatkan setiap pertandingan yang ada. Apalagi ketika yang digelar itu adalah pertandingan kelas dunia. Tengah malam, dini hari, klub-klub favorit yang main itu pasti dibela-belain untuk kita bisa melek. Saudara bukan penggemar sepak bola, meski tidak pernah bela-belain melek untuk melihat pertandingan sepak bola, tapi saya yakin panjenengan semua pasti pernah nonton dan paling tidak tahu tentang permainan sepak bola. Dan saudara, pertandingan sepak bola itu digelar dalam waktu 45 menit di babak pertama, kemudian istirahat 15 menit, dilanjutkan 45 menit di babak yang kedua. Itu kalau normal. Tapi kalau ada sesuatu skor yang imbang begitu, lalu ditambah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Nah saudara, yang hendak kita amati adalah bahwa para pemain sepak bola itu akan terus berjuang
mereka dengan sekuat tenaga terus berlari untuk bisa mendapatkan bola, menggiringnya sampai ke gawang lawan, sampai pada menit-menit terakhir, sampai peluit panjang itu berbunyi. Mereka harus berlari, mengejar bola sepanjang waktu itu. 1,5 jam, kalau ditambahi setengah jam jadi 2 jam, waktu yang panjang. Dan sudah pasti tenaga di menit-menit yang pertama itu akan berbeda dengan tenaga di menit yang terakhir. Tetapi pemain-pemain yang hebat, dia akan terus menjaga konsistensi mereka dalam bertanding. Apapun yang terjadi, mereka akan terus berlari. Apapun keadaan sekitarnya, mereka tetap mencoba bagaimana diri ini tetap stabil. Tidak terpengaruh apa-apa sampai peluit panjang itu berbunyi. Saya tidak begitu menggemari sepak bola, tetapi melihat hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Disinilah ada hal yang istimewa. Jika tenaga mereka sudah semakin hilang, semakin habis, dan mereka menjadi kendor, maka mereka tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya apa yang terjadi di pertandingan sepak bola itu sama juga dengan kondisi kita. Daya tahan tubuh kita semakin hari, seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia, itu akan mengalami kemunduran. Daya tahan tubuh kita, mungkin juga daya ingat kita yang semakin berkurang. Kemampuan dan kekuatan kita pun juga akan berkurang. Jika kita menggelindingkan bola, gitu ya, kencang, gitu, lambat laun, bola itu akan semakin lambat dia bergulir, dan akhirnya dia akan berhenti. Saudara, itulah keadaan kita. Semakin ke sana, semakin kita ada pada kondisi yang tidak lagi seperti di awal. Ketahanan tubuh kita semakin berkurang, kekuatan kita pun akan semakin berkurang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita memperhatikan pada bacaan kita. Kita melihat di ayat yang ke-8. Ayat ini mengatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara, menarik karena ayat ini menggambarkan hal yang bertentangan dengan sesuatu yang alamiah yang terjadi dengan kehidupan kita, semakin ke sana semakin berkurang. Ketika secara alamiah tenaga manusia itu melemah, di sini disebutkan bahwa orang-orang ini justru menunjukkan peningkatan. Makin maju, makin kuat. Mengapa bisa? Mari memperhatikan ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Allah sanggup membalikkan hukum alam kepada orang-orang yang sungguh mengandalkan kekuatan darinya dalam segala sesuatu. Ketika semua melambat, ketika semua memudar, ketika semua menjadi berkurang seiring berjalannya waktu, ternyata Allah sanggup. Allah mampu membuat sesuatu yang luar biasa.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan yang pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bahwa ternyata bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi lembah air mata pun akan dijadikan penuh dengan sukacita. Dan inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang meletakkan kehidupannya pada kekuatan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita pagi hari ini, refleksi sejenak kita di pagi ini. Mungkin saat ini kita berada dalam situasi kehabisan tenaga karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mulai lemah, atau mungkin juga kita hampir menyerah. Mungkin juga di sana ada banyak air mata. Saudara, peluit panjang dalam permainan sepak bola, ketika itu belum dibunyikan, maka setiap pemain harus tetap konsisten. Sekalipun memang keadaan tidak lagi seperti di awal. Karena dengan konsisten itulah mereka akan bisa menyelesaikan pertandingan. Bahkan mereka akan memenangkan itu. Mazmur menyapa saya, Bapak Ibu Saudara. Janji Allah diberikan juga kepada kita. Ketika kita menyerahkan hidup pada kekuatan Allah, percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, mengikuti rencananya, meskipun memang tidak mudah, tapi di sanalah Tuhan siap memberikan kekuatan bagi kita. Andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita sekarang, dan lihatlah kekuatan yang dari Tuhan akan menaungi kehidupan kita dan akan memberikan berkat bagi kita. Lihatlah perjalanan kita semakin ke depan, semakin memberikan kekuatan karena Allah menyertai kita. Semakin maju, kita akan semakin kuat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah, kami sadar dengan kehidupan dan kondisi kami. Seiring berjalannya waktu, kami sadar kekuatan, kemampuan, tenaga kami begitu melemah. Tapi mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, justru kami akan semakin dikuatkan. Bahkan ketika kami berjalan dengan begitu banyak hal dalam kehidupan kami, air mata kami bahkan akan Kau ganti dengan sukacita. Kami mengandalkan-Mu ya Allah untuk perjalanan kami selanjutnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua.